Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyudi Rahman, penyuluh perikanan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dalam video kali ini saya akan mencoba kembali berbagi informasi kepada sobat perikanan dimanapun berada. Informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah mengenai penanganan benih selama pengangkutan untuk menekan mortalitas pasca tebar. Baiklah sobat perikanan, dalam kegiatan pembesaran ikan, benih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha pembesaran ikan. Untuk memenuhi kebutuhan benih ikan, pembudidaya kerap mempercayakan kebutuhan benihnya kepada pedagang atau penjual benih yang siap melakukan pengadaan benih sampai ke kolam atau keramba si pembudidaya. Sayangnya, tidak semua benih yang dijual memiliki keberlangsungan hidup yang baik. Tidak jarang pembudidaya mengalami persoalan mortalitas benih yang tinggi beberapa waktu setelah dilakukan penebaran di dalam kolam atau keramba. Banyak faktor yang memicunya sobat perikanan. Bisa diakibatkan karena terlalu padatnya ikan dalam wadah pengangkutan, bisa pula karena kesalahan dalam menentukan kemasan, suhu selama proses pengangkutan, atau bahkan dapat pula disebabkan karena kualitas benih memang tidak prima saat diangkut ke lokasi budidaya. Untuk itulah, pembudidaya ada masanya melakukan suplai benih sendiri dengan mencari lokasi unit pembenihan yang sesuai standar atau bersertifikat CPIB, cara pembenihan ikan yang baik, dan melakukan proses pengangkutan ikan secara baik dan benar. Apabila suatu saat Anda akan melakukan kegiatan pengangkutan benih ikan sendiri atau mandiri, maka Anda harus memperhatikan pengemasan yang dilakukan dengan benar agar tidak mengganggu kenyamanan ikan dalam pengangkutan. Sobat perikanan, pengemasan berfungsi melindungi ikan agar tidak rusak, praktis dipindah-pindahkan, dan membuat ikan nyaman selama di perjalanan. Oleh karena itu, pengemasan harus dilakukan dengan hati-hati. Terlebih, pengemasan ikan hidup harus membuat ikan tetap bertahan hidup hingga sampai ke lokasi tujuan dan bertahan hidup pasca tebar di lokasi budidaya. Dalam pengangkutan benih ikan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis ikan, ukuran ikan, dan kepadatan ikan yang akan mempengaruhi sarana pengangkutan. Yang kedua, perhatikan pula kemasan pengangkut, tertutup atau terbuka. Yang ketiga, jarak tempuh yang akan dilalui serta transportasi yang digunakan dan sistem kemasannya. Yang keempat, perhatikan pula suhu selama proses perjalanan. Suhu harus dipertahankan tingkat konsistensinya mendekati suhu normal, karena ketika terjadi perubahan suhu pada saat proses perjalanan akan membuat ikan stres. Untuk menjaga agar suhu tetap stabil, dapat menggunakan pecahan batu es yang diberikan di sekitar media pengangkutan. Sobat perikanan dimanapun berada, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan benih. Benih ikan harus dipilih yang sehat, yaitu bebas dari penyakit, parasit, dan tidak cacat. Setelah itu, benih ikan baru dimasukkan ke dalam kantong plastik apabila menggunakan sistem tertutup atau keramba apabila menggunakan sistem terbuka. Air yang dipakai sebagai media pengangkutan harus bersih, sehat, bebas hama dan penyakit, serta bahan organik lainnya. Sebagai contoh,
dapat digunakan air sumur yang telah diaerasi semalaman. Sobat perikanan, sebelum diangkut, benih ikan harus diberok terlebih dahulu selama beberapa hari. Gunakanlah tempat pemberokan berupa bak yang berisi air dan dengan aerasi yang baik. Bak pemberokan dapat dibuat dengan ukuran 1 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 0,5 meter. Dengan ukuran tersebut, bak pemberokan dapat menampung benih ikan sejumlah 5.000 sampai 6.000 ekor dengan ukuran 3 sampai 5 cm. Ini khususnya ikan mas perlakuannya seperti ini, sobat perikanan. Jumlah benih dalam pemberokan harus disesuaikan dengan ukuran benihnya. Selanjutnya, bagaimana cara pengemasan benih yang akan diangkut dengan menggunakan kantong plastik? Sobat perikanan, cara pengemasan benih ikan yang diangkut dengan kantong plastik itu adalah yang pertama, masukkan air bersih ke dalam kantong plastik, baru masukkan benihnya. Selanjutnya yang kedua, hilangkan udara dengan menekan kantong plastik ke permukaan air. Setelah itu, alirkan oksigen dari tabung dialirkan ke kantong plastik sebanyak 2/3 volume keseluruhan rongga dengan perbandingan air dan oksigennya adalah 1:2. Selanjutnya, kantong plastik diikat dengan erat. Setelah itu, masukkanlah kantong plastik tersebut ke dalam dos dengan posisi membujur atau ditidurkan. Dos yang berukuran panjang 0,5 meter, lebar 0,35 meter, dan tinggi 0,5 meter dapat diisi dengan 2 buah kantong plastik. Baik sobat perikanan dimanapun berada, demikian video sharing informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhirul kalam, saya akhiri video ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.